Nah ini sama juga menyantuni, mengasuh, mengasihi anak yatim. Sekira berat kalau harus tinggal di rumah kita, boleh ya. Kita tanyakan di mana ini ada anak yatim, ada perkumpulannya atau tidak. Nah, bisa kita santuni mau tiap bulan, 2 bulan sekali, atau setahun sekali. Kalau seumur hidup sekali bagaimana? Ya boleh, tapi keterlaluan. Wong ke mallnya saja hampir tiap minggu sekali, masa menyantuni anak yatim cuman 1 tahun atau seumur hidup sekali, ini keterlaluan. Jadi menyantuni anak yatim, kata Nabi, kalau kalian ingin hajat cita-citanya yang urgen cepat diijabah oleh Allah, at'imil yatim, berilah makan anak yatim, sayangi mereka, kasih makanan dengan makanan yang kamu makan. Kalau tiap hari Allah bukakan rezeki kita bisa makan enak, kasih juga anak yatim. Maka cita-cita kita yang saat itu besar, apapun bentuknya, Allah akan mudahkan secara cepat untuk bisa terwujud. Ini resep dari Kanjeng Nabi. Jadi berilah makan anak yatim dengan makan yang kamu makan, pasti kebutuhan cita-citamu yang urgen akan cepat dijawab oleh Allah. Alhamdulillah di Bandung ini sudah banyak Pak komunitas-komunitas yang tiap bulannya itu menyantuni anak-anak yatim. Saya sering mengikuti, kebetulan saya juga membina sekitar 45 sampai 50 anak yatim dan duafa, anak-anak yang tidak mampu di Nurul Iman itu yang notabene jauh dari keluarganya biasa-biasa, sangat butuh mereka, dan juga isinya menghibur. Ini kadang kita diundang di klub-klub motor, di klub-klub motor, mobil, kadang diajak di hotel. Jadi mereka menyenangkan, mereka itu resep gitu Pak. Alhamdulillah sekitar 6 tahun belakang ini saya intens ikut bersama-sama mereka, membuat mereka senang, apalagi kondisi pandemi ini. Masya Allah, barangkali silakan Bapak kalau mau ikut ambil bagian, sekitar 50 sampai 45 anak kan. Kemarin juga terakhir di sini di blok sekitar 50 anak yatim dan duafa, Masya Allah. Jadi nggak kerasa Pak menyantuni anak yatim, tapi di luar itu Allah bukakan segala-galanya. Jadi kadang yang membuat kita dibuka rezekinya, karirnya, kebahagiaannya, ketenangannya itu hanya gara-gara sepele kadang. Yang dianggap orang sepele, tapi justru di situ kita tahu ternyata gara-gara itu kan ya, Allah angkat derajat kita, Allah hapus dosa kita. Bapak pernah baca histori Imam Ghazali? Imam Ghazali itu mengarang kitab berjilid-jilid, kitab tasawuf itu. Ketika diaudit, direnungi, ditafakuri, Allah ridho, Allah mengangkat derajatnya, Allah menjadikan Imam Ghazali orang mulia itu bukan karena karangan kitabnya yang dahsyat, bukan karena karangan kitabnya yang luar biasa yang menjadi rujukan penjuru dunia hari ini, bukan karena itu kan. Hanya gara-gara pas nulis kitab ada lalat yang mampir di bak tintanya ikut minum, oleh Imam Ghazali dibiarkan. Hanya gara-gara itu Pak, Allah ridho, Allah menjadikan Imam Ghazali seseorang yang dimuliakan, dihormati ya, dari beberapa abad kurun sampai hari ini, Masya Allah. Jadi kadang itu gara-gara sepele. Di rumah pun demikian, sesekali perlu Pak kita ngasih makan, nyiapkan makanan di depan pintu, di pinggir jalan, siapa tahu ada kucing lewat gitu. Dan kadang juga gara-gara itu pun Allah ridho, yang tadinya garis takdirnya sakit keras, sakit yang membahayakan,
yang Allah gulirkan, yang Allah gilirkan, misalkan catatannya tanggal 10 itu sakit keras, tapi barokah dari sedekah, masya Allah, tetap sakit, sakitnya sakit ringan. Ini sepele, tapi kadang orang tidak mau belajar, orang tidak mau menyadari. Sekali lagi, silakan Bapak sekalian yang ingin ambil bagian, ya, kita kerjasama juga dengan Nurul Iman, dengan Pak Ferry juga, sekitar 50-45, ya, disitulah insya Allah akan bukakan keberkahan rezeki kita. Jadi di rumah dimanapun, di dalamnya santuni anak yatim, Pak, ya, santuni anak yatim. Ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatimun makrumun. Rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan. Awas, ini cara memahaminya, Bapak. Oh, kalau begitu orang sebut anak yatim, awas. Karena jaminan dari Allah itu dahsyat sekali. Rumah dicintai oleh Allah, penghuninya dicintai oleh Allah, karena mengurus anak yatim di rumah kita itu berat. Ujiannya abot, ya. Belum lagi diuji kesabaran kita, dia jelas anak orang lain, tinggal di rumah kita, menggunakan fasilitas kita, makan dengan makanan yang kita cari, dari usaha yang susah sulit pagi sore, dia hanya ikut makan di rumah kita. Kalau kita gak benar-benar legowo, berangkat dari hati kecil yang paling dalam, pasti akan timbul enak banget loh, pasti akan seperti itu, ya. Belum lagi ujian kedua, Pak, akan terjadi yang namanya menghardik anak yatim, menyanyiakan anak yatim, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim itu bukan seperti yang di film-film, Pak. Dia punya makanan, kita rebut, kita kasihkan ke anak kita, bukan seperti itu. Bisa jadi sepele tapi gak kerasa, tapi masuk kategori memakan harta anak yatim. Contoh begini, anak yatim ini dia punya aset, ya. Kebetulan kita yang ngurus, kita yang mengoperasionalkan, kita yang aturnya dari pendapatan keuntungannya. Kalau sekian rupiah dimakan, dimanfaatkan oleh kita, itu sama dengan memakan harta anak yatim. Makanya hati-hati berhubungan dengan anak yatim. Jadi bukan yang kita bayangkan itu merebut, ya, menempeleng, bukan. Kita makan dari sebagian harta dia, itu sama dengan memakan harta anak yatim. Yang terakhir, Pak, supaya rumah berkah itu dipakai zikir. Zikir itu maknanya luas, Pak, ya, bukan hanya subhanallah, 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 itu ya zikir. Tapi ngaji seperti ini juga zikir, Pak. Membaca Al-Quran juga zikir. Kemudian membaca sholawat juga zikir. Membaca Asmaul Husna juga zikir. Konsultasi ilmu agama zikir. Ngobrolkan ilmu di rumah itu juga zikir, Pak. Pokok nama segala